Haleluya, Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap engkau melakukan apapun yang kami minta dari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku lakukan bagimu?" Mereka menjawab, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, seorang di sebelah kananmu dan seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Sanggupkah kamu meminum piala yang harus aku minum dan dibaptis dengan baptisan yang harus aku terima?" Jawab mereka, "Kami sanggup." Yesus lalu berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum piala yang harus aku minum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus aku terima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang baginya hal itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Lalu Yesus memanggil mereka dan berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang diakui sebagai pemerintah bangsa-bangsa bertindak sebagai tuan atas rakyatnya, dan para pembesarnya bertindak sewenang-wenang atas mereka. Tetapi janganlah demikian di antara kamu. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Putra Manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Tentu ketika Yakobus dan Yohanes meminta untuk salah satu untuk mereka, satunya duduk di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan kerajaan kekal, itu mereka sudah tahu mengapa dan untuk apa mereka minta. Tapi menariknya justru Yesus mengatakan, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta." Apa maksud dari Yesus menjawab seperti itu? Apakah Yesus memang tidak sudi para rasul atau para muridnya kelak duduk di sisi kanan atau di sisi kiri Bapa? Karena akhirnya Yakobus dan Yohanes ini juga telah menjadi rasul dan orang kudus kan? Berarti mereka masuk surga. Tapi kenapa pada waktu itu Yesus mengatakan, "Kamu salah meminta, kamu tidak tahu apa yang kamu minta"? Sebenarnya dengan ini Yesus mau menegaskan bahwa jangan dulu meminta jatah sebelum bekerja. Bekerja dulu baru minta jatah. Maka ketika di bagian akhir Yesus bilang, "Barang siapa mau menjadi yang terbesar, hendaklah ia menjadi pelayan. Aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani." Dan bukan hanya sebatas di situ, ada tambahannya. "Aku memberikan nyawaku." Jadi kita dalam gereja sering memakai istilah pelayanan. Saya itu merasa tertarik dengan apa yang disampaikan oleh seorang narasumber waktu kita mengikuti OGF. OGF itu Ongoing Formation, itu pembentukan bina lanjut untuk para imam, di mana salah satunya mengundang salah satu
narasumber yang ahli di bagian pastoral. Dia berbicara tentang kamu itu dipanggil menjadi imam bukan untuk menjadi pelayan. Kamu itu bekerja di gereja bukan untuk menjadi pelayan. Kita bertanya, loh, bukankah Yesus mengatakan kita datang untuk melayani bukan untuk dilayani? Dan bukankah di dalam gereja kita sering memakai istilah itu? Pelayanan di dalam gereja. Tapi kemudian dia bertanya begini, kalau kamu dipanggil untuk melayani, apa bedanya kamu sebagai pelayan di dalam gereja dan pelayan di toko, pelayan di rumah makan, pelayan di hotel? Kita mulai berpikir, Bapak Ibu ternyata benar. Kalau kita cermati, ketika kita mengabdi di gereja sebagai seorang pelayan, jangan lupa, pelayan selalu diupahi. Kita mungkin terkecoh dengan istilah teman-teman gereja lain yang melihat keterlibatan kita dalam gereja itu sebagai pelayanan. Ya, kalau mau jujur, pasti dapat sesuatu dari pelayanan. Maka istilah yang tepat untuk kita adalah pengabdian atau pemberian diri. Beda antara melayani dan pemberian diri itu begini. Kalau kita melayani, maka kita memberikan tenaga, dan selalu tenaga itu bisa digaji. Tapi kalau kita memberi diri, bukan hanya tenaga yang diberikan, tapi hati, pikiran, dan seluruh diri kita berikan habis, yang dibahasakan dengan totalitas. Makanya, seluruh pelayanan kita dalam gereja itu disebut pelayan sejati kalau berakhir pada pengabdian diri. Makanya ada istilah abdi Allah, hamba Allah. Dan itulah yang disampaikan oleh Yesus dalam Injil. Barang siapa mau menjadi yang terbesar, hendaklah ia menjadi hamba, abdi. Jadi kita itu abdi Allah, bukan pelayan. Waktu kita retret juga, kita punya pemberi retret, itu Vikjen Keuskupan Agung Samarinda, juga menyampaikan, saya tidak suka memakai istilah pelayanan. Saya lebih suka memakai istilah pemberian diri. Jadi kita itu jadi imam bukan untuk melayani, tapi untuk memberi seluruh diri kita dalam pelayanan. Nah, itu yang lebih penting. Dan Yesus pun dalam Injil hari ini menekankan itu. Aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan untuk memberikan nyawaku. Tadi waktu LDK, latihan dasar kepemimpinan OMK, kan temanya tentang lead with empati. Pemimpin dengan rasa empati. Saya bilang hati-hati dengan lead without empati. Kalau pemimpin dengan empati berarti seluruh perasaan dicurahkan untuk dia yang mungkin sedang mengalami sesuatu. Karena itulah definisi empati. Turut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, atau taruh hati kita di perasaan orang, mencoba merasakan apa yang sedang orang alami di hati kita. Itu namanya empati. Beda dengan simpati. Kalau simpati itu kita merasa mungkin mengambil bagian dalam kesusahan dan penderitaan orang, tapi kita hanya komentar dari jauh saja. Misalnya, kalau ada teman kita yang sedang berduka, kita mengirimkan pesan selamat berduka cita. Tapi kalau berempati, dia tidak cukup mengirim pesan, dia datang untuk menemani dan menghibur orang yang menderita, mencoba merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang bersangkutan. Dan pemimpin dalam definisi gereja itu adalah orang yang mengabdikan diri dengan mencurahkan seluruh perasaannya dalam apa yang disebut empati. Empati artinya merasa mengambil bagian dan terlibat. Sedangkan simpati, kita merasa mengambil bagian dalam orang punya penderitaan, tapi kita tidak masuk di dalamnya. Makanya yang lebih penting itu empati. Dan Yesus menunjukkan empatinya sebagai seorang pengabdi untuk kita dengan wafat di kayu salib. Beri dirinya, bukan hanya wafat di kayu salib, tapi memberikan dirinya menjadi makanan untuk kita dalam perjamuan Ekaristi. Jadi Yesus itu beri habis, total dan loyal, tidak ada yang tersisa. Kalau hanya beri tenaga, dia cukup memanggul salib sampai ke Golgota, salibnya sudah sampai di Golgota, lalu dia meninggal. Tapi bukan tenaga saja yang Yesus berikan, seluruh dirinya, jiwa dan raganya. Sehingga setelah disalib, masih juga dia membiarkan lambungnya ditombakin. Untuk apa? Mengalirkan darah dan air yang adalah simbol cinta sejati. Makanya tadi saya bilang kepada anak-anak OMK,
Kamu baru betul menjadi seorang pemimpin sejati kalau sampai hatimu terluka. Jadi kamu betul menjadi pemimpin sejati dan berempati kalau sampai hatimu terluka. Saya bilang kami para Romo jangan berpikir tidak terluka. Sering juga kita dilukai oleh orang yang malah kita selamatkan, tapi kemudian berbicara tentang kita, memfitnah kita, menghina kita. Makanya kalau ada yang ikut medsosnya saya di FB atau IG, beberapa hari lalu saya memberikan caption untuk sebuah kata-kata bijak begini. Orang yang kita selamatkan dari peluru seringkali menjadi pistol yang membunuh kita. Artinya apa Bapak Ibu? Kita seringkali melindungi dan menjaga orang karena kita anggap dia baik dan teman dekat. Tapi bisa jadi orang yang dekat itu yang besok-besok akan menjadi pistol yang menembak dan menyakitkan kita. Itulah hidup. Tapi kalau kita dilukai karena kita loyal, itulah cinta sejati. Dan itulah yang ditunjukkan oleh Yesus. Bukan hanya tenaganya dia memanggul salib, tapi dia betul loyal dan total membiarkan hatinya ditombakin, lalu lahirlah cinta sejati untuk kita yang lahir dari hati terdalam dari Yesus. Tidak hanya cukup dengan tombak, menombaki hatinya dan lambungnya. Setelah itu dia memberikan tubuhnya, dirinya sebagai korban untuk kita makan dan kita minum dalam Ekaristi. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika Yesus mengatakan kamu salah meminta kepada Yakobus dan Yohanes, bukan karena mereka tidak bisa masuk surga, tapi berjuang dulu sebelum menggapai surga. Bekerja dulu, melayani dulu, itu akan sendirinya diberikan. Tidak ada instan dalam kerajaan surga. Tidak ada yang instan dalam hidup beriman. Yesus menyelamatkan kita lewat penderitaan, lewat jalan salib. Demikian juga rahmat. Rahmat memang gratis tapi tidak otomatis. Kita perlu berjuang, kita perlu berkurban, kita perlu memberikan diri. Bapak Ibu, tidak bisa Yesus masuk ke dalam diri kita kalau Anda tidak berkurban datang misa. Anda harus mengorbankan waktu di rumah. Anda harus mengorbankan pekerjaan di rumah untuk ikut misa. Itu baru bisa membuat Anda menyatu dengan Yesus dengan menerima tubuhnya. Tapi kalau Anda tidak datang, tidak ada pengorbanan, kita tidak akan pernah bersatu dengan Yesus. Jadi, jangan dulu meminta jatah. Bekerja dan mengabdi dulu untuk Tuhan dan gereja. Surga otomatis akan diberikan kepada kita. Apalagi Yesus bilang apa? Siapa yang dahulukan kerajaan Allah dan kebenaran, semua yang lain akan ditambahkan kepadanya. Saya pikir inilah yang Yesus katakan dalam Injil minggu lalu ketika Petrus protes. Yesus bilang, susah orang masuk surga. Susahnya orang kaya masuk surga, lebih baik seekor unta masuk lubang jarum. Anak-anakku susah masuk surga. Lalu Petrus bilang apa? Yesus, kalau memang susah seperti itu, untuk apa kami tinggalkan istri, anak-anak, pekerjaan untuk mengikuti engkau? Apa jawab Yesus? Petrus, hari ini juga, saat ini juga, engkau menerima 100 kali lipat dari apapun yang kamu tinggalkan demi mengikuti aku. Jadi, Tuhan akan selalu mengganjari, Tuhan akan selalu mengupahi, Tuhan akan selalu membalas. Yang paling penting, beri diri kita dengan tulus, tanpa perhitungan. Beri diri kita dalam pengabdian, bukan hanya sekedar pelayanan. Makanya kadang-kadang saya pikir begini, orang bilang dia pelayanan di gereja, tapi pelayanan misalnya kor waktu nikah. Ya baik, itu namanya pelayanan. Tapi jauh lebih baik kita memberi diri dalam setiap apapun bentuk kegiatan. Misalnya, jangan sampai waktu kor nikah kita ikut kor, giliran lingkungan dan KBG kita tidak ikut. Nah, itu baru namanya pelayanan, karena ada U di balik B. Tapi kalau pemberian diri tanpa diupahin pun terus dia melayani. Bapak Ibu Saudara-saudari, dengan ini juga saya mau mengatakan kepada kita, hari ini kita merayakan atau gereja merayakan Hari Minggu Misi dengan tema pergilah, undanglah semua orang ke perjamuan Tuhan. Itu adalah misi kita. Dengan ini Paus mengajak kita untuk pergi, undang orang datang misa. Bapak Ibu, jangan hanya kita mau menyelamatkan diri. Kita seorang misionaris, ketika kita sudah merasakan sentuhan kasih Tuhan dalam misa, ketika kita merasakan keselamatan dan keteduhan atau kebahagiaan karena misa, kita berbagi cerita dengan orang yang susah datang misa atau jarang datang misa. Bilang, teman, coba kamu ikut misa sesekali. Kamu akan rasakan keteduhan dan ketenangan. Itulah misionaris. Mengajak orang datang. Dan itulah yang dimaksudkan oleh Paus Fransiskus ketika mengambil tema, pergilah,
undanglah sebanyak mungkin orang untuk ikut perjamuan. Bapak Ibu, kita datang misa karena Tuhan yang mengundang. Dan Tuhan yang menyediakan hidangan untuk kita berupa sabda dan tubuh dan darah Kristus. Tuhan di mana yang seperti ini? Hanya di gereja Katolik. Maka seringkali saya bilang, Anda beruntung jadi orang Katolik. Anda harus bangga jadi orang Katolik. Kenapa? Kita tidak dimintai perpuluhan. Kita cukup datang bawa diri. Tuhan memberikan diri kepada kita secara total dan loyal. Tidak hanya lewat sabda, tapi juga dengan tubuh dan darahnya. Anda seorang misionaris sejati kalau terus datang mencintai Ekaristi perjamuan Tuhan. Anda seorang misionaris sejati kalau ketika Anda sudah menemukan keselamatan karena misa, Anda membagi cerita dan mengajak orang lain lagi untuk mencintai Ekaristi. Bapak Ibu Saudara-saudari, hari ini kita mulai dengan live streaming. Hanya ada satu motivasi dan tujuan yang saya ingin dapat dengan kita mengaktifkan kembali live streaming. Yaitu apa? Saya ingin orang tua dan orang sakit yang tidak bisa datang ke gereja bisa merasakan misa bersama kita dengan mereka mengikuti live streaming. Karena inilah definisi komunio. Kita ajak mereka untuk merayakan perjamuan bersama di gereja kita. Mungkin mereka ikut live streaming di gereja lain, tapi itu bukan paroki Mataram. Mereka tidak melihat wajah keluarganya, wajah umatnya. Nanti Anda bisa cek lagi di live streaming. Anda akan melihat kembali wajah Anda di dalam live streaming. Dan keluarga Anda yang tidak datang, entah karena sakit atau karena tua, pasti bangga melihat anak-anaknya, cucunya, merayakan Ekaristi bersama di gereja Katolik, paroki Santa Maria Immaculata Mataram. Jadi inilah kesatuan kita. Kita mengajak sebanyak mungkin orang untuk mencintai Ekaristi. Kita menawarkan ke sebanyak mungkin orang untuk mencintai Ekaristi. Kalau kita sering mencintai Ekaristi, sering mengambil bagian dalam Ekaristi, kita tidak perlu minta seperti Yakobus dan Yohanes untuk jatah masuk surga. Karena seringkali saya mengatakan, Ekaristi adalah investasi terbaik untuk menggapai surga. Semoga Tuhan memberkati.